Yo brother and sister, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hollow Man yang rilis tahun 2000. Film ini mengisahkan kelompok peneliti sebuah serum yang mampu membuat objek yang disuntiknya bisa menghilang. Kelompok peneliti ini dipimpin oleh Sebastian. Mereka memang berhasil menemukan serum yang bisa membuat objeknya menghilang. Namun yang menjadi masalah, mereka belum menemukan serum yang tepat untuk membuat anti serumnya, atau serum yang bisa membuat objeknya kembali terlihat. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja tanpa banyak basa-basi. Brus. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Sebastian Kane. Dia adalah seorang ilmuwan yang egois, arogan, dan sombong. Saat ini Sebastian sedang disibukkan dengan proyek besar, di mana Sebastian dan timnya sedang mengembangkan sebuah serum untuk membuat objek hidup menjadi transparan atau tak terlihat, yang nantinya serum ini akan diserahkan kepada pihak militer. Dalam proyek ini, Sebastian adalah pemimpin di dalam timnya, di mana timnya yang beranggotakan 7 orang, yaitu Linda, Matt, Carter, Sarah, Frank, Janice, dan Sebastian sebagai pemimpinnya. Di sini diperlihatkan wanita bernama Linda, di mana Linda adalah mantan Sebastian. Karena Linda begitu menonjol, Sebastian sampai tidak bisa move on. Sebelumnya mereka sudah berhasil membuat hewan tak terlihat dengan serum tersebut. Akan tetapi dengan kejeniusan Sebastian, mereka akhirnya bisa membuat hewan gorila itu terlihat kembali. Setelah proyeknya berhasil, akhirnya mereka pun mengadakan pesta untuk merayakannya. Saat yang lain berpesta, Sebastian menggunakan kesempatannya untuk mengajak Linda balikan. Namun Linda menolaknya karena dia sudah ada yang lebih besar. Scene berpindah di keesokan hari, di mana Sebastian, Linda, dan Matt pergi untuk melaporkan hasil penelitiannya kepada pihak militer. Namun di sini Sebastian tidak memberitahu kebenarannya bahwa mereka sudah berhasil dengan hasil serumnya. Saat di luar gedung, Matt dan Linda sempat memarahi Sebastian karena tidak berkata jujur. Namun Sebastian memiliki alasan di mana dia ingin mencoba serum tersebut kepada manusia, dan Sebastianlah yang akan menjadi kelinci percobaan itu. Eksperimen kali ini tidak diketahui oleh pihak militer dan mereka akan melakukannya tanpa izin. Beberapa waktu kemudian, mereka mempersiapkan eksperimennya, di mana Sebastian akan mulai disuntik serum tersebut, dan eksperimen pun dimulai. Setelah Sebastian disuntik, tanpa menunggu lama, serum tersebut mulai bereaksi kepada Sebastian. Di sini terlihat Sebastian merasakan sakit yang luar biasa, dan perlahan-lahan tubuh Sebastian mulai menghilang. Akhirnya eksperimen tersebut berjalan dengan lancar. Tubuh Sebastian kini sudah tak terlihat. Sebastian yang tak terlihat akan tetap di laboratorium dan diawasi oleh rekan-rekannya. Namun kesempatan itu tak disia-siakan oleh Sebastian. Dia sempat menyelinap ke ruang monitor, di mana di ruangan itu ada Sarah yang tertidur. Sebastian tanpa ragu langsung membuka kancing baju milik Sarah. Tidak hanya itu saja, dia juga sempat mengintip Janice yang lagi asik pipis. Di sini dia mulai berpikir bahwa menjadi tak terlihat sangat menyenangkan karena bisa menjahili teman-temannya. Hari berganti, di mana Sebastian akan disuntik serum supaya dia terlihat kembali. Setelah mendapat suntikan, dia merasakan sakit yang luar biasa dan sempat memberontak ke sana kemari. Tak lama kemudian, Sebastian akhirnya pingsan karena tak kuat menahan rasa sakitnya. Namun di eksperimen kali ini, mereka mengalami kegagalan. Tubuh Sebastian yang mulai sedikit terlihat akhirnya menghilang kembali. Mengetahui hal itu, rekan-rekan Sebastian memutuskan untuk membuat topeng lateks agar mereka bisa melihat Sebastian. 10 hari berlalu, di sini Sebastian sudah mulai stres karena dirinya tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar.
Sebastian yang sudah memuncak tingkat stresnya, dia meminta pulang ke apartemennya untuk menenangkan diri. Saat sudah di rumah, dia melihat tetangganya yang sedang berganti pakaian. Di sini, otak kreativitas Sebastian mulai bekerja. Dia mencoba untuk menyelinap masuk ke dalam kamar wanita tersebut. Setelah berhasil memasuki kamar wanita itu, Sebastian langsung menyergap dan memperkosanya. Di sisi lain, Matt dan Linda mendapat informasi bahwa Sebastian telah meninggalkan laboratorium. Kemudian Linda pergi ke apartemen Sebastian untuk memeriksa keberadaannya. Saat memasuki tempat Sebastian, dia hanya menemukan topeng dan bajunya yang tergeletak. Mengetahui hal tersebut, Linda bergegas menuju ke laboratorium. Sesampainya di sana, Linda mengajak rekan-rekannya untuk menangkap Sebastian. Namun, tak lama kemudian, Sebastian tiba-tiba muncul di depan mereka semua. Dia juga beralasan bahwa dirinya pulang untuk mengambil beberapa barang. Namun Linda tak mempercayai perkataan Sebastian. Mendengar hal itu, Sebastian berkata bahwa dirinya adalah ketua di dalam eksperimen ini dan dia berhak melakukan apapun tanpa ada yang melarang. Hal ini membuat Linda marah. Dia juga mengancam Sebastian bahwa akan melaporkan kepada pihak militer jika dia berani keluar dari laboratorium. Semua orang pun mulai bekerja keras untuk mengembalikan tubuh Sebastian, namun masih gagal. Di sisi lain, Sebastian berpikir bahwa menjadi tak terlihat adalah sebuah anugerah yang diberikan kepadanya. Dia pun memutuskan untuk menjadi tak terlihat. Di sini Sebastian mencoba untuk memanipulasi monitor pengawas agar dirinya bisa bebas keluar masuk laboratorium. Setelah berhasil memanipulasi, Sebastian pun akhirnya bisa keluar dengan bebas. Kemudian dia pergi ke rumah Linda. Tak diduga, dia melihat Linda dan Matt sedang asik bercumbu mesra. Namun saat mereka akan berkeringat bersama, Sebastian memecahkan kaca jendela rumah Linda. Sontak, hal itu membuat Linda dan Matt terkejut karena tiba-tiba kaca jendelanya pecah. Mereka pun merasa bahwa Sebastian sedang mengawasi mereka. Linda pun langsung menelpon Frank yang sedang berjaga di laboratorium untuk memastikan bahwa Sebastian masih berada di sana. Frank mengatakan bahwa Sebastian sedang tidur di kamarnya. Scene berpindah. Sebastian yang mengetahui bahwa Matt berpacaran dengan Linda, dia merasa sangat kesal. Saking kesalnya, dia pun membunuh anjing yang tak terlihat. Keesokan harinya, saat Sarah sedang memeriksa hewan di sana, dia dikejutkan dengan anjing yang tak terlihat mati dengan naas. Mengetahui hal tersebut, Sarah menuju ke kamar Sebastian dan menuduh Sebastian bahwa dirinya yang telah membunuh anjing itu. Namun Sebastian menyangkal hal tersebut dan berkata bahwa semua makhluk hidup akan mati. Di sisi lain, Frank mengetahui bahwa Sebastian telah menipu mereka semua dan telah memanipulasi monitor pengawas agar dia tak diketahui oleh rekan-rekannya bahwa dirinya keluar masuk laboratorium. Scene berpindah di rumah Linda. Di sini Sebastian mulai mengganggu Linda. Karena kelakuan Sebastian sudah kelewatan, Linda memutuskan untuk melapor kepada pihak militer. Akhirnya Linda dan Matt menuju ke rumah Howard, di mana Howard adalah ketua pengawas dari eksperimen tersebut. Namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah dibuntuti oleh Sebastian. Setelah menceritakan kebenarannya kepada Howard, Linda dan Matt bergegas pergi ke laboratorium. Di saat Howard akan melaporkan kepada atasannya, Sebastian memancing Howard untuk pergi menuju ke kolam renang. Setelah itu, Sebastian tanpa ragu langsung membunuh Howard. Setelah melapor ke Howard, Linda beserta rekan-rekannya tinggal menunggu kabar dari militer. Linda pun memutuskan untuk menelpon Howard. Namun, dirinya malah mendapat kabar bahwa Howard telah meninggal di kolam renangnya. Setelah itu, Linda mencoba untuk menelpon General Koster. Saat akan menelpon, ternyata Sebastian sudah memutus sambungan telepon di laboratorium itu. Dia juga sempat menghapus kode akses keluar masuk laboratorium dan menyisakan kode untuk dirinya sendiri agar bisa keluar dari laboratorium. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menangkap Sebastian.
karena kelakuannya sudah keterlaluan. Ternyata Sebastian berencana untuk membantai semua rekan-rekannya. Korban pertama adalah Janice, yang saat itu tertinggal oleh rekan-rekannya. Mereka menuju ke kamar Sebastian, namun yang mereka temukan hanya topeng dan baju yang tak terpakai. Tak lama kemudian, Sebastian memberitahu rekan-rekannya bahwa dirinya lah yang membunuh Howard. Di sisi lain, Linda menyadari bahwa dari tadi dia tak melihat Janice. Mereka pun bergegas untuk mencari Janice. Setelah pencarian itu, akhirnya mereka menemukan Janice di dalam loker, namun dengan keadaan tak bernyawa. Melihat Janice tewas dengan naas, mereka pun sedikit ketakutan. Namun hal itu tidak membuat mereka menyerah. Mereka pun memutuskan untuk membagi tugas, di mana Linda, Frank, dan Sarah mengawasi pergerakan Sebastian dari ruang kontrol. Sedangkan Carter dan Matt pergi dengan membawa pistol biusnya. Di dalam perburuannya, mereka gagal untuk menangkap Sebastian, dan Carter juga sempat dibuat terluka parah. Linda yang mengetahui Matt di dalam bahaya, dia memutuskan untuk pergi membantunya. Dengan bersusah payah, akhirnya Linda pun berhasil menyelamatkan Matt. Di sisi lain, Frank dan Sarah mencoba untuk menolong Carter yang terluka parah. Melihat Carter yang kehilangan banyak darah, Sarah memutuskan untuk mengambil persediaan darah untuknya. Saat Sarah mengambil kantung darah, dirinya diserang Sebastian dari belakang. Tak berhenti di situ, Sebastian juga memutar leher Sarah yang mengakibatkan dirinya tewas dengan naas. Di sisi lain, Linda yang berhasil menyelamatkan Matt pergi untuk mencari Frank. Sesampainya di tempat Frank berkata bahwa Sarah sedang mengambil darah di ruang belakang. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas menuju ke ruang belakang. Saat mereka tiba, mereka dikagetkan dengan keadaan Sarah yang sudah meninggal di dalam kulkas. Tak lama kemudian, Frank ditusuk oleh Sebastian dari belakang. Matt yang mencoba membantu malah terkena tusukan di bagian perutnya. Saat mereka lengah, Sebastian mengunci mereka di dalam kulkas. Dia juga mengatur suhu di bawah 0 derajat Celcius. Singkat cerita, akhirnya Linda bisa keluar. Di sisi lain, Sebastian mempersiapkan bahan peledak guna untuk menghancurkan laboratorium tersebut. Sebastian yang terlihat akan pergi, dia dicegah oleh Linda yang berhasil mengikutinya. Linda pun tanpa basa-basi langsung membakar tubuh Sebastian. Sontak, hal itu membuat Sebastian kesakitan dan perlahan-lahan membakar baju dan topengnya yang membuat dirinya tak terlihat lagi. Linda yang lengah akhirnya dihajar habis oleh Sebastian. Akan tetapi, Matt segera menolong dan memukul Sebastian hingga dirinya pingsan. Setelah beberapa waktu, mereka mengetahui bahwa laboratorium akan meledak. Mereka pun memutuskan untuk menaiki tangga darurat yang terdapat di atas lift. Saat menaiki tangga, tak diduga ternyata Sebastian masih mengikuti mereka. Di sini, Sebastian sempat menarik kaki Linda yang mengakibatkan mereka jatuh di atas lift. Saat di atas lift, Sebastian masih sempat meminta ciuman dari Linda. Akhirnya, Linda pun terpaksa menurutinya sambil berpegangan pada kabel lift. Setelah memberi kecupan terakhir, Linda menginjak tuas yang mengakibatkan Sebastian jatuh bersama lift tersebut. Akhirnya mereka berdua selamat dengan kondisi yang cukup parah, dan cerita pun selesai. Dari film tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa saat kita memiliki kekuatan seperti itu, kita harus menggunakannya dengan bijak, supaya tidak merugikan orang lain. Buat Brada and Sista, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan see you next time.